Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Fadila Ayuning Tias, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai review literatur. Sebelum pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imas Ramawati, selaku moderator dari kelompok 5. Dan pastinya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 5, ada Aulia Rahmatri Jayati dan Aris Putri Dwi Utami. langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai literatur review yang akan disampaikan oleh Aris Salma. Padanya saya persilahkan. Materi yang pertama adalah review literatur. Definisi dari literatur review atau review literatur sendiri yaitu studi literatur atau tinjauan pustaka atau dalam bahasa Inggrisnya literatur review adalah proses penelitian yang melibatkan peninjau dan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Jadi ini tuh adalah suatu proses penelitian yang melibatkan analisis kritis dan evaluasi sumber-sumber literatur yang telah ada sebelumnya tentang suatu topik tertentu dan dapat merujuk pada makalah ilmiah lengkap atau bagian dari karya ilmiah seperti buku atau artikel. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat literatur review. Yang pertama itu mengidentifikasi gaps. Maksudnya adalah dari gaps sendiri itu yaitu merujuk pada kesenjangan pengetahuan atau celah penelitian. Jadi ini tuh melalui literatur review itu kita dapat mengidentifikasi area-area yang masih minim penelitian dan memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Kemudian gaps juga menunjukkan uh, atau mengidentifikasi masalah yang belum terjawab gitu ya. Jadi ini tuh menunjukkan pertanyaan atau masalah yang belum terpecahkan dalam penelitian yang ada dan memberikan peluang bagi peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut tentang uh, topik yang akan dibahasnya. Kemudian yang kedua ada memberikan dasar penelitian baru, menciptakan landasan bagi penelitian baru dengan memberikan pemahaman yang kokoh tentang apa yang sudah diketahui dan apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Ini tuh membantu peneliti memahami konteks penelitian mereka dan mengarahkan fokus penelitian mereka secara lebih lanjut. Yang ketiga, ada evaluasi kualitas penelitian. Ini tuh tujuan utama evaluasi ini adalah untuk menentukan apakah temuan-temuan sebelumnya itu sudah cukup kuat atau perlu diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, ada tujuan dari literatur review. Tujuan utama kajian pustaka atau literatur review adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Informasi ini tuh kemudian digunakan untuk membangun landasan teori, metode penelitian, dan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan ini tuh tidak mengulang penelitian yang sudah ada. Dengan kata lain, kajian pustaka atau literatur review atau literatur review ini tuh berfungsi sebagai pedoman dan referensi bagi peneliti. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat literatur review yaitu yang pertama tuh mengidentifikasi topik dan lingkup. Ini tuh menjawab pertanyaan seperti apa topik penelitian yang ingin diteliti, apa tujuan dari literatur review yang ingin diteliti itu, dan apa lingkup literatur yang akan diteliti gitu. Jadi itu kita harus mencari dulu topiknya apa yang mau kita bahas. Yang kedua ada cari sumber yang relevan. Itu bisa menggunakan basis data akademis, terus dari perpustakaan digital dan sumber-sumber lain untuk menemukan literatur yang sesuai. Jadi banyak sekali sumber-sumbernya nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya ya.
sumber-sumber untuk mencari jurnal yang akan dibuat menjadi literatur review. Kemudian yang ketiga ada analisis dan sistem dan sintesis data. Ini tuh menganalisis dan mengsintesis data yang ditemukan, menemukan pola atau tema yang muncul, dan membuat rangkuman yang jelas dan terstruktur. Jadi analisis datanya tuh menggunakan seperti tabel gitu, nanti akan saya perlihatkan. Yang keempat ada penafsiran hasil penelitian. Jadi ini langkah terakhirnya, yaitu memberikan gambaran atau tanggapan terhadap literatur tersebut, serta evaluasi kualitas dan validasi studi yang termasuk dalam literatur review. Kemudian ada beberapa metode yang bisa digunakan, yang umum digunakan ya. Ini yang pertama ada studi pemetaan sistematis atau systematic mapping study. Ini tuh adalah pendekatan yang sangat terstruktur dan sistematis untuk memilih, mengevaluasi, dan menyusun literatur yang relevan. Kemudian ada tinjauan tradisional, metode yang paling umum digunakan, meskipun tidak memiliki langkah-langkah yang sangat terstruktur dalam proses seleksi literatur seperti studi pemetaan sistematis. Kemudian saya akan memperlihatkan, nah ini tuh adalah salah satu contoh dari studi pemetaan sistematis. Yang pertama tuh terdiri dari penulis jurnal, judul jurnal, halaman jurnal, dan teori, serta metode yang digunakan, metode penelitian dari jurnal tersebut ya, yang digunakan oleh jurnal tersebut. Kemudian ini hasil penelitiannya. Nah, itu kan ada topik satu. Jadi ini topiknya, judulnya adalah ini literatur review jurnal yang pertama. Kemudian ada yang kedua juga dengan struktur yang sama ya. Teori dan materi sampai 6. Jadi ini tergantung seberapa banyak database yang kita dapat, data jurnal yang kita dapat, kemudian kita buat struktur seperti ini untuk mempermudah hasil penelitian akhirnya kan. Kemudian setelah itu dibandingkan, dianalisis semua data yang sudah didapat, kemudian dijadikan karya tulis ilmiah yang baru atau penelitian baru atau literatur review dengan jawaban yang misalnya belum ada dan ternyata sudah terjawab dengan melakukan literatur review ini dengan 5 atau sampai 8 atau 10 jurnal yang kita pakai untuk penelitian. Materi selanjutnya ada jurnal ber-ISSN dan EISSN. ISSN sendiri itu singkatan dari International Standard Serial Number. Jurnal ISSN adalah kode unik yang terdiri dari 8 digit nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi publikasi berkala termasuk jurnal ilmiah. Kode ini tuh membantu dalam pengelolaan dan pencarian jurnal di berbagai database. Sedangkan pada fungsinya, ISSN itu sendiri memudahkan proses katalogisasi atau kategori dan penelusuran jurnal di perpustakaan dan basis data akademis. Jurnal yang memiliki ISSN dianggap lebih kredibel dan terstandarisasi. Yang kedua itu ada EISSN. Itu singkatan dari Electronic International Standard Serial Number. EISN sendiri adalah versi elektronik dari ISSN, khusus untuk publikasi yang terdiri dalam format digital. Ini memungkinkan identifikasi yang jelas untuk jurnal yang diterbitkan secara online. EISSN berfungsi sama dengan ISSN, tetapi dikhususkan untuk edisi elektronik dari jurnal. Ini penting karena sekarang banyak publikasi yang tersedia secara online dan EISSN itu membantu dalam membedakan antara edisi cetak dan elektronik. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aul. Padanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya adalah definisi jurnal nasional terakreditasi. Secara umum, jurnal nasional terakreditasi merupakan sebuah jurnal yang diterbitkan secara berkala.
dan disebarluaskan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mana terbitnya biasanya harus dilakukan secara resmi dengan bahkan dengan ISBN agar dapat disebarluaskan. Nah, dalam prosesnya jurnal nasional terakreditasi ini nantinya akan melibatkan beberapa pakar nasional yang kemudian akan menjadi mitra Besari yang mana nantinya akan diminati oleh pakar dari luar lingkungan dan kemudian jurnal tersebut dapat didistribusikan secara nasional dan akan mendapatkan akreditasi dari DIKTI. Oke, selanjutnya ciri-ciri jurnal nasional terakreditasi itu untuk mengetahui bagaimana nih kriteria atau ciri-ciri jurnal nasional terakreditasi. Ada ciri-ciri yang membedakan jurnal nasional terakreditasi dan yang tidak terakreditasi. Terbagi menjadi 10 ya teman-teman. Yang pertama memenuhi kaidah keilmuannya. Ciri dari jurnal nasional terakreditasi yang pertama adalah jurnal nasional tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah sehingga di kemudian hari jurnal tersebut akan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi para pembacanya. Yang kedua itu memiliki ISSN, yaitu ciri jurnal nasional terakreditasi yang sudah memiliki ISSN atau International Standard Serial Number berisi 8 angka digit di bagian belakang jurnal dan dapat berfungsi sebagai nomor identifikasi atau bisa dijadikan sebagai nomor identifikasi jurnal. Dan yang selanjutnya memiliki terbitan versi online. Di sini hal ini untuk memudahkan pembaca dapat melakukan akses ke jurnal tersebut kapan saja dan di mana saja tanpa harus memiliki jurnal fisiknya. Hal ini juga akan memudahkan mereka untuk dapat mengundang file jurnal nasional terakreditasi dalam format PDF yang disediakan. Dan yang keempat, ada jurnal dikelola secara profesional. Ketika jurnal tersebut sudah berskala nasional, maka ada manajemen yang profesional untuk mengelolanya. Hal ini karena pengelolaan secara profesional memang menjadi salah satu persyaratan jurnal nasional terakreditasi. Oke, yang selanjutnya ditunjukkan untuk masyarakat ilmiah. Jadi maksudnya jurnal nasional terakreditasi pada dasarnya akan membantu komunitas ilmiah dalam menemukan sumber referensi yang tepat dan efektif. Oleh sebab itu, jika jurnal tersebut terakreditasi, maka hal ini akan membantu komunitas ilmiah dalam melakukan penelitian sehingga jurnal yang ditulis tidak diragukan lagi. Yang keenam, diterbitkan oleh lembaga mumpuni. Jurnal nasional terakreditasi seharusnya diterbitkan secara nasional dan juga diakui yang mana penerbitnya merupakan lembaga yang berkualitas. Lembaga tersebut bisa dari penerbit, lembaga ilmiah, organisasi profesi, atau universitas, dan lain sebagainya. Selain itu, penerbit perlu memiliki ISSN untuk dapat membuktikan kepatuhannya terhadap standar nasional. Dan yang ketujuh, ada menampung hasil penelitian dan berbagai bidang ilmu. Itu adalah suatu jurnal nasional sudah dinyatakan terakreditasi, sehingga harus mampu beradaptasi dengan sebagai jenis metode penelitian. Tidak hanya itu, metode penelitian yang digunakan juga harus berkaitan dengan bidang keilmuan dan juga bidang profesinya sehingga relevan. Dan yang kesembilan, memiliki direksi. Jurnal nasional harus memiliki dewasa direksi dan editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Para editor ini biasanya berasal dari setidaknya 2 agensi yang berbeda. Hal ini harus dilakukan agar mereka mampu melakukan akreditasi dengan tepat, mengingat pengetahuan yang dimiliki lebih beragam dan bermanfaat karena ada banyak pihak yang melakukan koreksi dengan detail. Yang kesembilan,
terindeksi di DOAJ, yaitu Jurnal Nasional terakreditasi harus sudah diakui dan juga kualitasnya terjamin. Salah satu kriterianya adalah sudah masuk ke dalam DOAJ yang dimana yaitu Directory of Open Access Journal. Maksud ke dalam yang mana DOAJ merupakan salah satu situs website yang menampilkan jurnal akses secara terbuka. Dan yang terakhir ada penulisan dari dua institusi yang berbeda, yaitu standar penulis untuk jurnal nasional terdiri dari dua penulis dari tempat atau institusi yang berbeda, sehingga kriteria tersebut harus ditaati. Sehingga tidak semua penerbit bisa dan mampu menerbitkan jurnal nasional terakreditasi. Oke, selanjutnya itu website jurnal nasional terakreditasi. Pada umumnya, agar dapat memastikan dan mencari di mana ada jurnal nasional terakreditasi. Berikut ini ada beberapa rekomendasi website yang bisa digunakan untuk mencari jurnal nasional terakreditasi. Yang pertama ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Yaitu Perpusnas menyediakan situs perpustakaan digital yang hadir dengan referensi lengkap, termasuk karya ilmiah dan juga jurnal nasional terakreditasi. Dan yang kedua, JSTOR, Journal Storage, merupakan website jurnal terpercaya yang menawarkan 12 juta jurnal, buku, serta banyak referensi lainnya dari berbagai negara. Dan yang ketiga ada Google Scholar. Google Scholar ini kayaknya udah umum banget ya teman-teman. Jadi website ini mencari jurnal nasional terakreditasi. Yang paling sering digunakan adalah Google Scholar yang berfungsi menemukan berbagai koleksi referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan karya-karya ilmiah lain. Udah gak asing lagi kan ya? Dan yang keempat ada Indonesian Scientific Journal Database, yaitu adalah website milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Ini menawarkan lebih dari 15.000 jurnal dan sekitar 400 artikel, seluruhnya diterbitkan oleh beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Dan yang kelima, Ilmiah Edu, yaitu website ini menjadi social networking untuk membagikan dan mengakses karya ilmiah serta terhubung dengan banyak penelitian dan ilmuwan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Awul. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya ada sintaks literatur atau jurnal terakreditasi Sinta 4. Anda bisa mencari jurnal nasional terakreditasi pada website ini secara gratis. Kualitasnya sangat baik, bahkan sudah terakreditasi Sinta 4, sehingga membuat laman ini sangat banyak dikunjungi. Terus ada Journal of Social Science, menawarkan sarana diskusi berkelanjutan mengenai isu yang relevan dan memuat berbagai jurnal terakreditasi di berbagai bidang. Misalnya, sosial ilmu dan pengetahuan. Itu ada arkeologi, geografi, ekonomi, sejarah, hukum, politik, sosiologi, dan bahasa yang termasuk dalam konteks sosial. Selanjutnya ada Indonesian Publication Index, yaitu portal Garuda, yaitu menyediakan berbagai jurnal nasional yang terakreditasi ISSN yang berisi berbagai jurnal ilmiah dari berbagai ilmu. Ada ribuan jurnal yang sudah diterbitkan dan berbagai lembaga penelitian atau pendidikan khususnya perguruan tinggi. Terus yang terakhir ada Jurnal Sains dan Teknologi atau BPPT. Di laman ini, Anda bisa mendapatkan berbagai jurnal mengenai sains dan teknologi. Laman ini merupakan bagian dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT yang fokusnya pada pengkajian masalah teknologi secara mendalam dan menyeluruh, khususnya untuk mengembangkan industri dan produksi ketahanan nasional. Selanjutnya ada definisi dari jurnal internasional dan bereputasi.
Jurnal internasional adalah karya ilmiah yang ditulis dan diterbitkan secara global dengan tanggung jawab yang jelas. Jurnal internasional menjadi pilihan utama bagi dosen di Indonesia dan negara lain untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka. Jurnal ini memungkinkan hasil penelitian dibaca oleh banyak orang, sehingga dapat dimanfaatkan secara luas. Selain itu, publikasi di jurnal internasional juga membantu meningkatkan pangkuan terhadap kualitas penelitian dosen di Indonesia sejajar dengan penelitian dari negara lain. Sedangkan jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks di dalam database bereputasi. Database bereputasi sendiri ada di 3 kategori, yakni pada tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Banyak dosen mengutamakan jurnal-jurnal yang terindeks dari Scopus. Selanjutnya, ada ciri-ciri jurnal internasional. Jurnal internasional yang pertama ada bahasa resmi. Jurnal internasional biasanya ditulis dalam bahasa resmi PBB seperti Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Yang kedua ada ISSN, mempunyai ISSN atau nomor serial standar internasional untuk diidentifikasi publikasi cetak dan elektronik. Yang ketiga ada versi online, tersedia dalam versi online agar dapat diakses oleh kalangan lebih luas. Terus ada ciri-ciri jurnal internasional bereputasi. Yang pertama ada kredibilitas editorial board. Terdiri dari pakar-pakar di bidang ilmu yang relevan, terkenal karena kontribusi mereka dalam penelitian dan pemikiran, menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat dan memiliki standar tinggi dalam penerbitan ilmiah. Yang selanjutnya ada proses peer review yang ketat. Artikel yang diajukan akan dinilai oleh para ahli independen dalam bidang yang relevan sebelum diterbitkan, bermanfaat untuk memastikan bahwa kualitas dan keandalan penelitian telah diperiksa dengan seksama sebelum penyebarannya. Yang ketiga ada frekuensi terbitan yang konsisten. Jurnal-jurnal ini umumnya memiliki jadwal terbitan yang diikuti secara ketat, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Mengindikasikan bahwa jurnal tersebut dioperasikan secara profesional dan memiliki komitmen untuk menyediakan publikasi berkualitas tinggi secara teratur. Yang keempat ada indikasi dalam basis data terkemuka, termasuk basis data internasional seperti Scopus, Web of Science, PubMed, dan lain-lain, menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah melewati proses evaluasi yang ketat dan diakui secara internasional sebagai publikasi yang berpengaruh dalam bidangnya. Yang kelima ada citation dan impact faktor yang signifikan. Jumlah kutipan yang signifikan dan faktor dampak yang tinggi. Kutipan yang tinggi menunjukkan bahwa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan diakui oleh komunitas akademik. Yang enam, ada keragaman penulis dari berbagai institusi. Jurnal-jurnal bereputasi seringkali memiliki keragaman penulis dari berbagai institusi di berbagai negara, menunjukkan bahwa jurnal tersebut mendapatkan pengakuan internasional dan dianggap sebagai sumber penelitian penting oleh peneliti dari seluruh dunia. Yang terakhir ada praktik publikasi etis. Menerapkan standar tinggi dalam integritas akademik dan etik publikasi, dan mengikuti pedoman dan kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesional dan asosiasi ilmiah. Selanjutnya ada website jurnal internasional. Yang pertama ada Science Direct, adalah platform yang menyediakan referensi jurnal internasional. Situs ini sudah tak asing di kalangan penelitian dan dosen. Namun situs ini banyak memuat artikel ilmiah yang berbayar. Yang kedua ada Directory of Open Access Journal, adalah situs yang berisi direktori jurnal dan artikel ilmiah dengan akses terbuka atau dengan kata lain open access. Terus yang ketiga ada Cambridge Journal.
Situs jurnal internasional yang satu ini menyediakan jurnal internasional sama seperti situs lainnya. Cara mengurus jurnalnya tinggal mengetikkan di mesin pencarian, jadi sangat mudah untuk kita mendapatkan jurnal yang kita inginkan. Yang terakhir ada International Journal of Education and the Art. Situs ini banyak memuat jurnal internasional yang pastinya cocok direkomendasikan untuk kamu yang sedang mencari jurnal internasional. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.